kita akan membahas mengenai jabatan tampungan P3K yang ada di pilihan P3K tahap 2 ini. Karena ini ada instansi yang mengelompokkan sendiri pengumumannya untuk P3K tahap 2 yang memilih atau masuk di jabatan tampungan atau jabatan pelaksana ya. Sebelumnya kita harus paham dulu nih apa itu jabatan tampungan. Buat yang belum tahu, ini adalah pengertian jabatan tampungan ya. Jabatan tampungan adalah jabatan operasional yang dapat menampung peserta honorer dalam seleksi karena formasi jabatannya tidak diusulkan instansi. Jadi ini pengertian jabatan tampungan ya. Nah, kemudian jenis-jenis jabatan formasi tampungan honorer itu apa aja sih? Nah, pemerintah menyiapkan jabatan formasi tampungan bagi tenaga honorer dalam database BKN RI diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kebijakan ini bertujuan memberikan solusi bagi tenaga honorer yang belum memperoleh formasi penuh dalam seleksi P3K 2024. Kemudian ada 4 jenis jabatan formasi tampungan yang disiapkan pemerintah berdasarkan tingkat pendidikan tenaga honorer dalam Menpan RB ya. Menurut ada jabatan pengelola umum operasional. Jabatan ini diperuntukkan bagi tenaga honorer dengan pendidikan SD atau SLTP yang peran utamanya adalah menjalankan tugas-tugas umum yang mendukung kelancaran operasional instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, ada operator layanan operasional. Bagi tenaga honorer dengan kualifikasi pendidikan setingkat SLTA, jabatan ini memberikan tanggung jawab di bidang pengelolaan layanan operasional. Tugas ini bertujuan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan layanan di instansi terkait. Kemudian yang ketiga ada pengelola layanan operasional. Jabatan ini tersedia bagi tenaga honorer dengan pendidikan minimal D3. Posisi ini berfokus pada pengelolaan layanan teknis yang lebih spesifik untuk mendukung operasional lembaga. Kemudian yang keempat ada formasi penata layanan operasional. Tenaga honorer lulusan S1 atau D4 akan terlibat dalam perencanaan, penataan, dan pengawasan layanan operasional. Jabatan ini mengharuskan menangani tugas yang lebih kompleks dalam layanan operasional tersebut. Nah, untuk guru yang tidak memenuhi syarat untuk mendaftar di P3K tahap 2 dengan formasi guru ya, kemarin disarankan untuk memilih jabatan ini ya, jabatan tampungan. Dalam catatan, guru ini sudah masuk database BKN ya, yang seharusnya sudah bisa mendaftar di P3K tahap 1. Kemudian karena tidak bisa dan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar di formasi guru, maka dialihkan ke formasi jabatan tampungan di P3K tahap 2 ini. Mereka hanya bisa memilih 4 formasi jabatan ini. Yang pertama pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Kalau guru sudah jelas pasti tingkat pendidikannya adalah S1. Jadi mereka memilih di teknis dengan tidak downgrade ke ijazah SMA, tetapi memilih S1 semua jurusan dan akan masuk di penata layanan operasional. Kemarin seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk formasi yang masuk di jabatan tampungan ini tidak hanya guru saja ya, tetapi melainkan ada banyak formasi bisa masuk di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, yaitu pengelola umum operasional, operator layanan operasional, atau pengelola layanan operasional. Itu masuk di jabatan tampungan. Nah, di instansi Indramayu ini BKPSDM MIMY ini sudah mengumumkan
Hasil akhir seleksi P3K untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis tahap 2 ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu. Tetapi di sini ada muncul pengumuman lagi, yaitu pengumuman terkait P3K teknis untuk formasi jabatan tampungan atau jabatan pelaksana kepada seluruh peserta pelamar P3K teknis pada formasi jabatan tampungan atau jabatan pelaksana. Kami informasikan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan kemudian melalui kanal resmi instansi. Mohon kepada seluruh peserta untuk terus memantau informasi melalui website resmi dan atau media sosial resmi instansi guna mendapatkan informasi terkini. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, jadi bagi teman-teman yang memilih dan masuk di jabatan tampungan untuk Kabupaten Indramayu ini ternyata disendirikan ya pengumumannya. Untuk yang sudah memilih formasi penata layanan operasional, operator layanan operasional, ataupun yang lainnya yang sudah ada jelas formasinya di instansi A, B, C, D. Kalau jabatan tampungan kan masih belum ada formasi instansinya ya. Misalnya kita memilih formasi penata layanan operasional tapi tidak disebutkan di mana ngelamarnya, di dinas pendidikan kah, atau di dinas kesehatan, atau di dinas-dinas yang lainnya misalnya. Nah, jadi ini untuk Kabupaten Indramayu pengumumannya masih disendirikan ya. Masih belum diumumkan untuk yang memilih jabatan tampungan karena mungkin masih akan dilakukan optimalisasi lagi, kemungkinan seperti itu ya.